Oke, saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Sehat selalu dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Di sini saya akan membahas sebuah cuplikan video menyangkut dengan keyakinan, kepercayaan kekristenan, yaitu terhadap Yesus. Mengapa itu Yesus disebut sebagai Tuhan? Kalau memang Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus harus datang belakangan? Tidak mendahului nabi-nabi yang lain, atau Yesus datang yang pertama. Salah satunya yang disebut adalah Nabi Adam. Sudah ada sejak lama di dunia ini. Lalu Nabi Adam itu menyembah kepada Tuhan siapa? Lalu kemudian dia berkata bahwa Yesus sudah datang belakangan, tidak pula pakai baju lagi. Nah, itulah yang digoyongkan oleh seorang ibu ini. Tapi memang kita akan menanggapi secara serius, karena ini adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan tentang, meyakinkan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Namun sebelumnya kita membahas panjang lebar saudaraku, mari kita simak dulu video selengkap berikut ini supaya kita tidak salah. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Saleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu. Iya. Artinya logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu kan firman atau perkataan, beda dengan rema. Jadi logos itu seperti firman Allah sendiri yang kekal. Dikatakan di sana hologos prostonteon, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya, pikiran saya, perkataan saya bersama-sama ketika saya lahir. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Benar enggak? Ketika saya lahir, saya dengan roh saya satu, dengan firman atau perkataan saya satu, dengan pribadi saya sendiri satu pada mulanya. Nah, di sana tadi dikatakan hologos prostonteon, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih datangnya kemudian? Lihat, secara hakikat firman itu bersama-sama dengan Allah kan? Firman itu bersama dengan Allah sendiri. Lalu dikatakan ho kai theos hen hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi sebenarnya pada mulanya pun logos, yaitu Isa Al-Masih, karena nanti di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Itu pun bukan salah terjemahannya, tapi itu sudah disempurnakan. Sebenarnya itu telah menjadi daging, flesh. Ya. Nah, firman yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah berinkarnasi pada ayat 14 dari Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Jadi firman yang awalnya itu bersama-sama dengan Allah menjadi manusia, turun dalam bentuk manusia. Contoh, apakah ketika misalkan saya diam begini, apakah itu berarti saya tidak punya firman, punya perkataan? Punya kan? Cuma saya tidak manifestasikan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya firman itu, sang firman itu sudah bersama-sama dengan Theos, Allah. Tapi manifestasinya baru 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat 14 itu dan firman itu telah menjadi manusia. Di Al-Quran, di Muslim sendiri dikatakan apa? Firman Allah itu kan datang dari Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan? Kan tidak juga. Sama, kalau di Muslim dikatakan begini, firman Allah itu nuzul dalam bentuk buku. Apa susahnya bagi Allah turun dalam bentuk manusia? Nah, sekarang problem yang sangat rumit adalah begini. Kadang-kadang orang ingin mempelajari Isa Al-Masih itu dengan menggunakan kristologi dari bawah. Artinya mempertanyakan kok bisa Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan.
Sebenarnya metodenya itu saja sudah salah. Metode yang benar itu adalah membuat pendekatan dengan pendekatan kristologi dari atas, yaitu bagaimana Allah bisa menjadi manusia atau datang dalam bentuk manusia, kan gitu. Kalau Allah bisa nujul dalam bentuk buku, kenapa Allah susah turun nujul dalam bentuk manusia? Jadi begini Bu, jadi sebenarnya Isa Al-Masih, firman Allah itu sudah awalnya bersama-sama dengan Allah, tapi manifestasinya itu baru datang 2000 tahun yang lalu.